Halo sobat, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada orang yang hidupnya kelihatan biasa-biasa aja, nggak heboh pamer, nggak kayak selebgram, tapi pelan-pelan kok jadi makin mapan, makin kaya, makin tenang hidupnya. Padahal kalau dilihat sekilas, mereka bukan yang gajinya ratusan juta, bukan juga dapat warisan, apalagi menang undian. Rahasia mereka ternyata bukan jackpot instan, tapi rutinitas. Kebiasaan kecil yang mereka ulang tiap hari, konsisten sampai akhirnya jadi pondasi kekayaan. Dan kabar baiknya, rutinitas ini bukan eksklusif buat crazy rich. Kamu pun bisa mulai hari ini, bahkan dari hal paling sederhana. Di video ini aku bakal ajak kamu ngobrol soal 8 rutinitas simple yang sering banget dilakukan orang kaya. Bukan teori muluk-muluk, tapi hal praktis yang bisa langsung kamu coba. Siap? Yuk kita mulai. Rutinitas yang pertama, bangun lebih pagi. Aku tahu ini kedengarannya klise, bangun pagi, kayak nasihat emak-emak zaman dulu. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata orang sukses. Mereka nggak bangun pagi cuma biar kelihatan rajin atau sok produktif. Mereka bangun pagi karena ngerti betapa berharganya waktu tenang sebelum dunia ribut. Pernah kan kamu bangun kesiangan, buru-buru mandi, buru-buru sarapan, buru-buru kerja? Rasanya satu hari itu udah kacau sejak awal. Bandingin sama hari dimana kamu bangun lebih awal, bisa tarik napas, minum kopi tanpa gangguan HP, bahkan cuma stretching sebentar. Hari itu biasanya kerasa lebih teratur, lebih ringan, dan kamu lebih siap ngadepin apapun. Orang kaya paham pagi itu waktu emas, otak masih fresh, belum dibanjiri notifikasi, hati masih netral, energi belum bocor. Itu sebabnya tokoh-tokoh dunia sengaja bangun lebih pagi. Bukan karena mereka gabut, tapi karena pagi itu kesempatan terbaik buat mikir jernih. Dan kamu nggak harus langsung jadi morning person hardcore. Coba mulai aja bangun 15 sampai 30 menit lebih awal dari biasanya. Jangan langsung buka Instagram. Jangan tunda alarm 3 kali. Bangun, duduk, tarik napas, dan tanyain ke diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa bikin hari ini lebih baik? Nggak usah muluk-muluk. Bisa nulis 3 hal yang kamu syukuri, bisa stretching sambil dengerin musik, atau sekadar nikmatin kopi tanpa gangguan. Itu udah cukup. Karena kebiasaan kecil di pagi hari itu kayak sinyal ke otak. Hari ini aku yang pegang kendali. Kalau kamu bisa ngatur pagimu, kemungkinan besar kamu bisa ngatur hidupmu juga. Jadi mulai besok, jangan buru-buru scroll HP. Kasih waktu buat diri sendiri, walau cuma 5 menit. Karena kadang, kekayaan itu nggak selalu datang dari jackpot besar, tapi dari keputusan sadar yang kamu ulang tiap pagi. Rutinitas kedua, review keuangan harian. Nah, rutinitas kedua ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget. Review keuangan harian. Kebanyakan orang kerja keras tiap hari, tapi kalau ditanya, uangmu habis buat apa aja minggu ini? Mereka bengong. Paling jawabannya, ya habis aja. Sementara orang kaya itu punya kebiasaan kecil tapi powerful. Mereka nyatet dan nge-review keuangan bahkan cuma butuh 5-10 menit sehari. Caranya gampang. Setiap malam sebelum tidur, lakukan 3 langkah. Catat pengeluaran hari ini. Bisa di notes HP, Excel sederhana, atau aplikasi budgeting kayak Money Lover. Spendi, labeli tiap pengeluaran. Penting, nggak penting, atau impulsif. Set niat untuk besok. Misalnya, besok aku nggak jajan online. Awalnya mungkin terasa ribet, tapi lama-lama kamu jadi kenal sama uangmu sendiri. Kamu sadar uang itu cuma alat, dan alat baru berguna kalau kamu ngerti cara pakainya. Orang kaya ngerti banget prinsip ini. Kalau kamu nggak bisa ngatur 1 juta rupiah, jangan mimpi bisa ngatur 100 juta rupiah. Makanya, review keuangan harian itu bukan cuma soal duit, tapi soal latihan disiplin, soal kenal diri sendiri. Coba malam ini deh, luangin 5 menit. Aku jamin efeknya bisa terasa 5 tahun ke depan. Sekarang kita masuk ke rutinitas ketiga, baca buku. Iya, sesimpel itu. Tapi jangan salah, ini kebiasaan yang hampir semua orang kaya punya.
Bill Gates baca lebih dari 50 buku setahun. Warren Buffett bahkan pernah bilang dia habiskan 80% waktunya buat baca. Elon Musk belajar bikin roket bukan dari kuliah, tapi dari buku. Kenapa buku? Karena pengetahuan itu aset. Bedanya sama uang, pengetahuan nggak bisa dicuri. Aku tahu banyak orang bilang aku nggak punya waktu buat baca. Tapi coba jujur, berapa jam sehari kamu habisin buat scroll TikTok atau Instagram? Kalau kamu bisa sisihin 15 menit aja buat baca, itu udah bikin kamu beda dari mayoritas orang. Dan nggak usah langsung baca buku tebal yang bikin kening berkerut. Mulai aja dari buku sesuai minatmu, finansial, psikologi, pengembangan diri, bahkan novel motivasi. Yang penting, setiap halaman yang kamu baca itu bikin otakmu berkembang. Efek dominonya gede banget. Dengan baca, pola pikir kamu berkembang. Cara ngambil keputusan lebih bijak. Kamu lebih peka sama peluang. Dan yang paling penting, kamu jadi punya pondasi kuat buat sukses jangka panjang. Kadang cuma satu kalimat di buku bisa ngubah arah hidupmu. Aku sendiri ngalamin. Ada kalimat sederhana yang bikin aku sadar. Kalau kamu nggak invest di isi kepalamu, orang lain yang bakal ngatur arah hidupmu. Makanya mulai besok, ambil satu buku apa aja. Baca 5 halaman dulu. Karena setiap halaman itu jarak tambahan antara kamu dan versi dirimu yang lama. Yang keempat, bangun jaringan pertemanan. Rutinitas keempat ini sering disepelein padahal krusial banget. Jaga koneksi dan bangun jaringan. Kamu boleh punya skill segudang, ide cemerlang, bahkan kerja keras setiap hari. Tapi kalau kamu sendirian, nutup diri, malas bangun relasi, kemungkinan besar perjalananmu bakal lambat. Orang kaya tahu satu hal, relasi itu aset. Dan aset ini nggak bisa kamu beli. Kamu cuma bisa bangun pelan-pelan. Sayangnya, banyak orang mikir networking itu harus ikut seminar mahal, pakai jas, bawa kartu nama. Padahal nggak juga. Networking bisa dimulai dari hal sederhana. Chat teman lama, tanya kabar. Komentar tulus di postingan orang yang kamu kagumi. Ngobrol ringan di warung kopi tanpa agenda tersembunyi. Kadang peluang besar datang dari obrolan ringan. Banyak kisah sukses yang dimulai dari pertemuan nggak sengaja. Teman nongkrong jadi partner bisnis, kenalan di grup WhatsApp jadi pintu masuk kerjaan baru. Masalahnya, kita sering nunggu. Nunggu percaya diri dulu, nunggu diajak dulu. Padahal kamu bisa mulai dari sekarang. Orang nggak akan ingat seberapa keren kamu ngomong, tapi mereka akan ingat seberapa tulus kamu hadir. Itulah kenapa orang kaya rutin rawat hubungan, bukan cuma kerja doang. Jadi coba pikirin sekarang, siapa satu orang yang bisa kamu hubungi lagi? Cukup tanya kabar, cukup jadi teman ngobrol. Karena bisa jadi hubungan kecil hari ini jadi jembatan besar masa depanmu. Rutinitas kelima, fokus pada produktivitas, bukan sibuk. Pernah nggak kamu ngerasa capek banget seharian? Dari pagi sampai malam banyak yang kamu kerjain, tapi pas malam mikir, tadi aku sebenarnya ngapain aja ya? Nah, itu tanda kamu sibuk, tapi belum tentu produktif. Beda tipis, tapi dampaknya jauh. Orang kebanyakan bangga kalau sibuk, tapi orang kaya beda. Mereka bangga kalau produktif. Produktif itu bukan soal berapa banyak hal yang kamu kerjain, tapi apakah yang kamu kerjain itu penting dan bikin hidupmu maju. Orang kaya ngerti banget, energi kita terbatas, waktu kita juga terbatas, jadi mereka pilih fokus ke hal yang berdampak. Contoh gampang, kamu bisa balas ratusan chat, ikut semua meeting, scroll email tiap 5 menit. Kelihatannya sibuk banget, tapi kalau kerjaan utamamu nggak maju, itu cuma sibuk palsu. Produktif itu misalnya bikin satu konten berkualitas buat bisnismu, selesain proposal penting, atau nyelesain ide yang udah kamu tunda berbulan-bulan. Tips simple buat mulai produktif, tulis 3 prioritas utama tiap pagi. Bukan 10, cukup 3. Pakai teknik waktu, misalnya 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Stop multitasking, fokus satu hal sampai kelar. Matikan notifikasi, serius ini penyelamat. Dan ingat, produktif itu bukan berarti kerja terus. Produktif juga berarti tahu kapan harus istirahat supaya besok bisa perform maksimal lagi. Jadi kalau ada hari di mana kamu kerja keras tapi tetap bisa duduk santai, jangan merasa bersalah. Justru itu tanda kamu produktif, bukan sekadar sibuk. Yang keenam, investasi rutin, meski kecil.
Kamu pasti pernah dengar istilah biar uang yang kerja buat kamu. Kedengarannya keren, tapi kenyataannya banyak orang masih kerja keras setiap hari, sementara uangnya malah nganggur. Orang kaya beda. Mereka terbiasa investasi rutin. Nggak harus gede, yang penting konsisten. Masalahnya banyak orang mikir, aku belum bisa investasi, uangku pas-pasan. Padahal justru karena uangmu terbatas, kamu perlu investasi, kayak nanam pohon. Kamu nggak bisa berharap pohon langsung besar semalam. Tapi kalau kamu tanam, siram, rawat, beberapa tahun kemudian kamu punya pohon duit. Nggak harus langsung ratusan ribu, mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah sehari. Kalau sebulan bisa 600.000 rupiah, setahun 7 juta rupiah. Taruh di reksadana, indeks saham, atau emas digital. Kalau konsisten 5-10 tahun, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang baru mulai nanti dengan modal besar. Tips buat investasi rutin: pilih instrumen yang kamu ngerti, jangan ikut-ikutan doang. Atur auto debit biar jalan otomatis setiap bulan. Fokus ke jangka panjang, bukan tebak-tebakan harga harian. Gunakan aplikasi resmi yang diawasi OJK. Investasi itu bukan cuma soal uang yang tumbuh, tapi soal mental. Mental, disiplin, sabar, dan visioner. Itu yang bikin orang kaya beda. Rutinitas ketujuh, refleksi malam hari. Sebelum tidur, coba flashback sebentar. Hari ini, aku ngapain aja, apa yang bikin aku senang, apa yang bisa aku perbaiki besok. Orang kaya sering banget melakukan ini. Nggak ribet, cukup 5 menit. Kadang mereka nulis jurnal singkat, kadang cuma mikir dalam hati. Tapi intinya mereka kasih ruang buat otaknya nge-review hidupnya. Kenapa penting? Karena sukses itu bukan soal selalu benar, tapi soal belajar dari kesalahan. Growth mindset artinya kamu percaya diri bisa berkembang. Kalau gagal, itu bukan akhir, itu pelajaran buat jadi lebih baik. Kalau kamu tiap malam refleksi, kamu jadi sadar progres kecilmu. Kamu nggak gampang ngerasa gagal total. Kamu tahu ini cuma proses. Caranya gampang. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Tulis 1 hal yang mau kamu perbaiki besok. Tulis 1 kalimat semangat buat diri sendiri. Nggak harus panjang. Tapi kebiasaan kecil ini bikin otakmu lebih tenang, hatimu lebih damai, dan arah hidupmu lebih jelas. Nah, ini rutinitas terakhir tapi jadi fondasi dari semuanya. Jaga kesehatan fisik dan mental. Percuma kamu punya banyak duit kalau badanmu drop dan pikiranmu kacau. Orang kaya ngerti tubuh itu mesin yang harus dirawat. Makanya mereka rutin olahraga ringan, makan lebih sadar, tidur cukup, dan nggak segan-segan jaga kesehatan mental. Nggak usah ribet. Jalan kaki 15 menit tiap pagi, minum cukup air, kurangi junk food, tidur 7 jam sehari. Itu aja udah bikin performa hidupmu naik. Dan kesehatan mental juga penting. Orang kaya biasanya punya cara buat rilis stres. Ada yang meditasi, ada yang journaling, ada yang sekadar punya quality time sama keluarga. Karena mereka tahu, kalau pikiran kacau, keputusan keuangan dan bisnis juga pasti kacau. Ingat, kesehatan itu investasi. Dan itu investasi yang nggak bisa ditunda. Ingat, kamu nggak harus langsung ngelakuin semuanya sekaligus. Mulai dari 1 dulu aja, yang paling gampang buat kamu. Karena perjalanan kaya itu bukan sprint, tapi maraton dengan langkah kecil yang konsisten. Jadi, dari 8 rutinitas ini, mana yang paling pengen kamu mulai duluan? Tulis di komentar, biar kita sama-sama belajar. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bakal terus ngobrolin cara hidup lebih bijak, lebih kaya, dan lebih tenang. Sampai ketemu di video cara kaya berikutnya.